Keluarlah dan temui orang-orang yang ambis sampai kamu paham untuk jangan cuma jadi penonton di saat semua orang mempersiapkan masa depannya. Jangan sesekali jadi people pleaser untuk membahagiakan semua orang. Apa ketika kamu susah, mereka ada gitu. Kamu tidak punya banyak waktu untuk mengikuti standar wanita di generasi ini. Semakin banyak waktu yang kamu buang, semakin lama kamu harus membayarnya. Kualitas dirimu mengundang cinta yang setara. Oleh karena itu, seseorang yang berkualitas biasanya sulit untuk mendapatkan pasangan. Halo semuanya, welcome back to my channel, Zahid di sini. Gimana kabar kalian semua? Sekarang udah masuk akhir tahun, nggak kerasa ya, 2024 itu bakal berakhir. Nah, ngomong-ngomong soal akhir tahun, gimana sama resolusi kamu? Masih ada yang belum tercapai? Kalau kamu ngerasa udah hampir akhir tahun dan belum ada satupun yang tercapai, jangan khawatir, kamu belum terlambat. Di video kali ini kita bakal bahas hal-hal yang bisa kamu lakukan sebelum 2024 berakhir. Nggak perlu panik dulu, masih ada waktu untuk mengatur ulang resolusi dan ngejar target kamu. So, mari kita bahas bareng-bareng. Let's dive in. Yang pertama, kenapa kita harus evaluasi resolusi? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah evaluasi resolusi. Karena resolusi yang kita buat di awal tahun seringkali nggak realistis atau berubah seiring berjalannya waktu. Kadang kita mulai tahun dengan ambisi yang sangat besar gitu kan. Tapi kenyataannya dan rutinitas harian bikin kita melupakan resolusi yang udah kita bikin di awal tahun itu. Jadi coba deh pikirin sekarang resolusi apa yang udah tercapai dan mana yang belum. Kenapa belum tercapai gitu kan. Evaluasi itu juga nggak berarti kita gagal. Malah evaluasi itu bikin kita sadar apa yang penting buat kita sekarang. Bisa aja resolusi yang dulu kita buat udah nggak relevan lagi dengan situasi kita sekarang. Mungkin kamu tadinya pengen belajar melukis, tapi ternyata sekarang lebih tertarik di dunia bisnis karena kamu ngelihat algoritma TikTok menampilkan orang-orang kaya di usia muda gitu kan. Jadi penting banget buat refleksi dan memahami kenapa hal-hal itu belum tercapai. Ini adalah langkah pertama buat bisa atur ulang kamu punya resolusi. Setelah evaluasi, sekarang waktunya atur ulang prioritas. Jangan bikin hidup kamu tambah rumit dengan banyak ngejar target yang sebenarnya itu nggak realistis. Coba pilih 1-3 hal yang paling penting buat kamu di sisa 2024 ini. Kan kita punya 2 bulan lagi ya, ini di bulan Oktober. Jadi kamu harus memiliki sesuatu yang realistis dan achievable. Yang kadang kita terjebak dengan pikiran bahwa semua resolusi itu penting. Tapi kenyataannya hanya ada beberapa hal yang benar-benar punya dampak besar dalam hidup kita. Misalnya, kalau di awal tahun kamu berencana buat hidup lebih sehat dan belajar skill baru, coba deh fokus ke salah satunya aja gitu. Kalau kamu pengen fokus ke kesehatan misalnya, tentuin resolusi kecil yang bisa dicapai dalam 2 bulan ke depan. Jangan berharap buat punya ABS atau six pack dalam 2 bulan. Tapi mungkin kamu bisa mulai dengan olahraga 3 kali seminggu. Ini jauh lebih achievable kan? Atau kalau kamu mau belajar skill baru, jangan langsung ngejar jadi expert. Mulai aja dengan 30 menit latihan setiap hari. Dengan cara ini, kamu nggak akan ngerasa overwhelmed dan lebih termotivasi buat terus jalan. So, sekarang kita masih ada waktu 2 bulan lebih. Coba pilih salah satu dan konsisten melakukan apa yang sudah kamu buat. Oke, setelah kita punya prioritas yang jelas, langkah selanjutnya adalah memecah target besar menjadi langkah-langkah kecil gitu. Kenapa aku bilang ini penting? Karena kalau kita lihat target yang besar banget, kita tuh seringkali takut untuk mulai. Wah, gimana caranya mencapai itu dalam 2 bulan ya gitu. Nah, solusinya adalah memecah target besar jadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai setiap hari. Misalnya, kamu mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Jangan langsung bikin target buat fasih dalam 2 bulan. Coba mulai dari hal kecil, seperti baca artikel dalam 15 menit setiap hari misalnya, atau dengarkan podcast bahasa Inggris di waktu senggang. Langkah kecil ini bakal terasa lebih ringan, tapi kalau dilakukan dengan konsisten, itu tuh hasilnya luar biasa banget gitu. Buku Atomic Habit, pasti kalian tahu, sering banget masuk di konten-konten productivity. Buku Atomic Habit bilang, perubahan kecil yang konsisten itu jauh lebih powerful daripada usaha besar yang jarang dilakukan. Jadi ingat,
Progres kecil yang konsisten itu adalah kunci. Banyak orang sering banget terlalu keras sama diri sendiri karena nggak mencapai targetnya di awal tahun. Mereka ngerasa gagal, jadi malah males buat mulai lagi. Padahal kalau kita terlalu keras sama diri sendiri, justru makin berat buat maju. Buat kamu yang mungkin ngerasa kecewa karena belum mencapai target, tenang aja, it's totally okay. Kamu nggak perlu sempurna untuk mencapai sesuatu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil itu adalah bagian dari proses gitu kan. Jangan lupa buat kasih dirimu juga apresiasi. Menerima ketidaksempurnaan adalah bagian dari tumbuhnya rasa cinta dan self compassion. Jadi nggak apa-apa kalau kamu belum capai semua target. Yang penting kamu terus maju dan memperbaiki diri. Selanjutnya, biar target kita tercapai, kebiasaan harian itu penting banget. Kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membentuk perilaku dan kesuksesan kita di masa depan. Jadi, jangan cuma fokus ke hasil akhir, tapi fokus ke kebiasaan apa yang bisa kamu lakukan setiap hari. Kalau resolusi kamu adalah lebih produktif misalnya, coba mulai dengan kebiasaan bangun lebih pagi atau bikin to-do list tiap malam sebelum tidur. Kalau resolusi kamu pengen hidup lebih sehat, mulai dengan kebiasaan minum air putih misalnya begitu bangun tidur atau jalan kaki selama 10 menit setelah makan. Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang akan membawa kamu lebih dekat dengan resolusi tanpa terasa berat gitu. Jadi intinya, mulai dengan langkah-langkah kecil hingga kamu merasakan perubahannya ketika kamu konsisten. Terkadang di akhir tahun motivasi kita tuh kan mulai turun kan, rasanya capek, jenuh, atau bahkan kehilangan semangat gitu. Nah, di sisa tahun ini, kamu bisa coba mencari sumber motivasi baru. Cari inspirasi dari hal-hal yang mungkin belum pernah kamu coba sebelumnya gitu. Bisa dari buku, podcast, atau bahkan ngobrol sama orang yang punya pengalaman serupa. Di era digital sekarang, kita punya akses ke teknologi yang bisa banget bantu kita mencapai resolusi. Mulai dari aplikasi manajemen waktu sampai platform pembelajaran online gitu. Semuanya ada di ujung jari kita. Misalnya, kalau kamu mau pengen belajar skill baru misalnya, coba deh manfaatin platform yang ada di internet buat mengimprove diri kamu. Ada banyak banget kursus gratis dan berbayar yang bisa bantu kamu belajar lebih efektif gitu kan. Atau kalau kamu pengen lebih disiplin, coba aplikasi manajemen waktu kayak Notion, To-Do List dengan ngatur agenda dan tugas harian lewat teknologi. Dengan itu, kamu bisa lebih terorganisir dan fokus gitu kan. Jangan lupa buat reward diri kamu setelah mencapai target-target kecil. Ini penting banget buat menjaga semangat dan motivasi kita gitu. Kamu bisa kasih hadiah kecil untuk diri sendiri setiap kali berhasil mencapai milestone tertentu misalnya. Rewardnya nggak perlu besar, bisa sesuatu yang simpel seperti makan makanan favorit, atau jalan-jalan kemana gitu, atau istirahat lebih lama, katakan tidur yang cukup. Dan reward inilah yang bikin kamu lebih menghargai usaha yang udah kamu lakukan. Dan yang penting, bikin perjalanan mengejar resolusi jadi lebih menyenangkan. Satu hal lagi yang harus diingat sebelum akhir tahun ini, jangan terjebak dengan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Media sosial seringkali bikin kita ngerasa ketinggalan dari orang lain, ngelihat pencapaian orang lain tuh seolah-olah sempurna gitu. Padahal setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda gitu. Fokus aja sama diri sendiri, progres kamu sendiri, dan apa yang penting buat kamu. Ada pepatah yang bilang, comparison is the thief of joy. Ini sering aku bilang di video-video aku sebelumnya. Kalau kita terus-terusan membandingkan diri, kita nggak akan pernah puas sama pencapaian diri kita gitu. Jadi fokus aja sama tujuan kamu dan terus bergerak maju tanpa terlalu peduli dengan standar orang lain. Ada beberapa advice yang aku dapatkan di tahun 2024. Keluarlah dan temui orang-orang yang ambis sampai kamu paham untuk jangan cuma jadi penonton di saat semua orang mempersiapkan masa depannya. Jangan sesekali jadi people pleaser untuk membahagiakan semua orang. Apa ketika kamu susah, mereka ada gitu. Hidup jangan kebanyakan ngikutin gengsi, dia bisa bikin impian hidupmu tuh mati gitu. Hidup jangan dikit-dikit baperan. Kalau diomongin, biarin selagi nggak ngerugiin. Jangan stuck di zona nyaman. Pelajari hal yang nggak kamu tahu dan jangan jadi orang yang sok paling pintar. Dan terakhir, kamu tidak punya banyak waktu untuk mengikuti standar wanita di generasi ini. Semakin banyak waktu yang kamu buang, semakin lama kamu harus membayarnya. Kualitas dirimu mengundang cinta yang setara. Oleh karena itu, seseorang yang berkualitas biasanya sulit untuk mendapatkan pasangan. Dan semakin kamu berkembang, semakin sedikit orang yang bisa benar-benar memahami halte perjalananmu. Kesuksesan dan pencapaian seringkali
pasti datang dengan rasa sepi. Karena tidak semua orang mampu mengerti proses yang kamu lewati gitu. Dan terakhir, jadi nggak ada terlambat buat ngejar resolusi 2024. Meskipun kita udah di penghujung tahun, masih ada waktu buat atur ulang prioritas. Gimana caranya? Bikin langkah-langkah kecil dan terus bergerak maju. Ingat, nggak perlu sempurna. Yang penting adalah progres. So, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, apapun itu. Share video ini ke teman kamu yang mungkin ingin memiliki insight baru terhadap apa yang dia ingin lakukan di akhir tahun sebelum terlambat. So, see you the next video.